J.I. Zes mau dinaturalisasi, pertahanan timnas Indonesia banjir blasteran. Erik menilai Izes merupakan pemain potensial untuk masa mendatang mengingat usianya baru 23 tahun. Barisan belakang timnas Indonesia bakal disesaki pemain blasteran setelah PSSI membawa J.I. Zes hari ini ke Jakarta untuk memulai proses naturalisasi bek asal Belanda tersebut. Program naturalisasi pemain ini menjadi bagian dari ambisi PSSI supaya timnas senior mampu berbicara banyak di putaran final Piala Asia di Qatar pada tahun depan. PSSI menyebutkan Izes diproyeksikan untuk memperkuat timnas senior di berbagai turnamen maupun uji coba internasional. Kehadiran Izes akan meningkatkan persaingan di sektor pertahanan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan Izes sebetulnya juga dilirik Belanda, namun pemain berusia 23 tahun tersebut memilih memperkuat Indonesia sehingga memungkinkan buat dirinya untuk tampil lebih banyak di level tim nasional. Kunci Sandy Walsh di kamar hotel. Publik sepak bola nasional tidak menginginkan Walsh kembali mendapatkan cedera saat menjalani latihan bersama timnas. Keinginan pecinta sepak bola nasional untuk melihat Sandy Walsh menjalani debut bersama timnas Indonesia memunculkan komentar jenaka. Pemain naturalisasi ini diminta tidak mengikuti latihan supaya tidak mengalami cedera. Komentar tersebut muncul berdasarkan pengalaman menjelang pertandingan uji coba melawan Palestina dan Argentina pada Juni lalu. Kala itu Walsh mendapatkan cedera kala mengikuti latihan bersama timnas senior di Surabaya. Kegagalan melakoni debut itu merupakan yang ketiga kalinya dialami Walsh. Pemain berusia 28 tahun ini sempat disiapkan mengikuti Piala AFF pada akhir tahun lalu namun tidak mendapatkan izin dari KV Mechelen karena tenaganya dibutuhkan di Jupiler Pro League Belgia. Sementara kegagalan kedua terjadi ketika timnas senior akan beruji coba melawan Burundi pada Maret tahun 2023. Kiper Arema FC sebut kompetisi Indonesia lebih sengit ketimbang Malaysia. Julian Schwarzer Garcia angkat bicara soal ketatnya persaingan di kompetisi sepak bola Indonesia. Kiper Arema FC ini menilai tingkat persaingan di kompetisi Indonesia lebih ketat ketimbang Malaysia. Dia berkata, musim lalu saya bermain di kompetisi Malaysia, musim ini saya bermain di Indonesia. Jumlah klub di sini lebih banyak, jadi saya rasa ini sedikit lebih mirip dengan Premier League. Julian sendiri sempat berlaga di sejumlah kompetisi sejauh ini. Setelah meninggalkan Akademi Fulham ia sempat memperkuat sejumlah klub di Inggris. Ia kemudian bergabung dengan tim U21 Fulham pada musim tahun 2020. Awal musim tahun 2023 Julian meninggalkan Fulham U21 dan bergabung bersama tim Filipina yaitu ADT. Setengah musim berselang ia hijrah ke Malaysia untuk memperkuat Kuching City. Awal musim tahun 2023 dan 24 Julian bergabung dengan Arema FC. Sejauh ini dia sudah bermain dalam 7 laga bersama Arema FC. Fernando Valente akui Arema FC masih punya banyak pekerjaan rumah. Fernando Valente angkat bicara soal penilaiannya terhadap kebangkitan tim besutannya dalam 2 laga terakhir di BRI Liga 1 tahun 2023 dan tahun 2024. Meski anak asuhnya meraih kemenangan pada 2 laga tersebut, pelatih Arema FC ini mengaku permainan mereka belum sempurna. Dia berkata ini bukan hanya tentang kemenangan atau kekalahan. Ketika menang tak berarti semuanya sudah benar, pun ketika kalah bukan berarti semuanya salah. Valente pun tak akan tinggal diam dengan kondisi timnya ini. Ia memastikan akan memanfaatkan waktu jeda kompetisi ini untuk berbenah. Dalam waktu jeda 2 pekan ini kami akan menjalankan sejumlah rencana untuk berbenah. Sebelumnya Arema FC menutup perjalanan mereka sebelum jeda 2 pekan ini dengan raihan positif. Mereka meraih kemenangan pada 2 laga terakhir mereka kontra Persikabo 1973 dan Bayangkara Presisi Indonesia FC. Misteri Febri Haryadi. Febri Haryadi tidak masuk dalam skuad Persib Bandung pada 3 laga terakhir di BRI Liga 1 tahun 2023 dan tahun 2024. Apa yang terjadi dengan pemain 27 tahun itu sehingga tak masuk skuad Persib? Febri Haryadi belum mampu menunjukkan performa terbaiknya di BRI Liga 1 tahun 2023 dan tahun 2024 ini. Hingga pekan ke-11 Febri Haryadi baru dimainkan pada 3 laga dengan 2 kali sebagai pemain pengganti. Dari menit bermain yang minim itu belum ada kontribusi signifikan yang diberikan Febri Haryadi. Belum ada gol atau assist yang dicatat. Bahkan dia sempat jadi pesakitan karena mendapat kartu merah lawan Dewa United.
Di tengah performa yang belum konsisten itu, Febri Haryadi tidak muncul dalam skuad Persib pada 3 laga terakhir. Febri Haryadi terakhir masuk skuad Persib Bandung pada laga pekan ke-7 BRI Liga 1 tahun 2023 lawan Persis Solo.